Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1A, Praktikum Bioinformatika. Pada kali ini akan menjelaskan terkait bioaudit dan juga DNA Star. Nah, untuk sebelum itu ya, masuk kepada materinya, kita akan sedikit perkenalan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Abdul Mahendra, BP 1011, kemudian ada Aldila Diva Febri, selanjutnya Zakiatul Fitri Rosadi, dan juga Rima Dwi Tafiani. Oke, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan. Mungkin bisa langsung di share screen. Jadi untuk kali ini ada dua hal yang akan didiskusikan. Yang pertama terkait bioedit, dan yang kedua terkait DNA Star. Oke, yang pertama kita akan mengkaji dulu. Oke, terkait DNA Star. Kemudian untuk yang pertama itu akan dijelaskan oleh saudari Zakiatul Fitri Rosadi. Kepada Kia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai data dari aplikasi DNA Star ini. Itu langkah yang pertama kita lakukan yaitu membuka aplikasinya dulu, dan aplikasi DNA Star-nya. Nah, setelah terbuka tadi aplikasi DNA Star ini, langkah pertama yang kita lakukan itu membuka kedua file sampel yang akan kita perlukan, yaitu caranya itu dengan cara mengklik di bagian sequence, kemudian klik add one, kemudian kita ubah dulu file of type-nya itu menjadi API file WO extension, kemudian kita cari data sampel pertama yang akan kita gunakan, itu di data D. Jadi kita cari di data 1, atau di data A01, kemudian kita klik open. Nah, untuk sampel data yang kedua itu sama langkahnya dengan yang tadi, itu kita klik sequence, kemudian kita klik add one, lalu kita ubah file of type-nya menjadi ABI file WO extension. Kemudian kita masukkan di data yang kedua itu yang A02,91. Kemudian kita klik open. Nah, setelah terdapat dua data sampel ini, langkah selanjutnya itu kita mengklik di bagian sebelah kanan ini dengan mengklik 2 kali kontik ini. Nah, kemudian kita perbesar bagian ini. Nah, langkah selanjutnya itu kita perbesar lagi di bagian zoom ini datanya. Kita klik dulu di bagian tanda panah ini, kedua di ini klik tanda panahnya ke bawah. Kemudian kita perbesar atau kita zoom untuk mencari posisinya itu untuk lebih nampak. Nah,
Di sini dapat kita lihat bahwa sequence-nya itu datanya itu kurang baik. Kemudian langkah yang kita lakukan selanjutnya itu dengan cara menghapus yang di bagian N-nya itu pada data sampel yang pertama, itu kita blok semuanya, blok dari ini sampai stop di 450 itu. Kemudian kita klik kanan dan kemudian kita delete, tekan unlock. Nah, untuk data yang kedua yaitu kita klik yang di bagian tanda panah di bawah ini, kemudian kita geser terus ke kanan hingga muncul data yang kedua. Nah, kemudian kita klik tanda panah yang ada di sini hingga yang tanda panahnya itu ke bawah. Nah, kemudian di sini untuk data kedua itu N-nya N yang tadi itu sudah tidak ada lagi. Nah, untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Abrar Abid Mahendra. Kepada Abrar dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Zakia. Baik, setelah data ini, setelah dirapikan, setelah dihilangkan data N-nya, yang di bagian awal sampai yang di awal dan juga ke bagian akhir, selanjutnya kita akan mencari sequence itu dengan cara menekan config di kiri di atas, menekan edit, kemudian find config. Selanjutnya kita di bagian konsensus kita ganti menjadi all sequence config, kemudian find previous. Mungkin coba diulang lagi. Find config, kemudian yang all sequence in config, kemudian find previous. Oke, mungkin yang di data bisa dihapus dulu ya, Mas. Diperbesar dulu yang di bagian kiri itu. Jangan lupa nanti. Maksudnya di bagian panah yang segitiga itu. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja karena ini masih masih dalam satu layer. Coba di find config lagi, Ctrl F aja biar cepat. Atau digeser aja untuk. Oke. Jadi di sini kita menemukan di bagian konfignya itu di bagian bawahnya itu ada yang stripnya itu diganti disesuaikan dengan yang di bagian atas, yang di strip pertama itu disesuaikan dengan bagian atas. Misalnya yang pertama itu kan di atasnya A, jadi diganti jadi A. Kemudian lanjut, jadi yang itu diganti menjadi itu yang di atasnya biar lebih sama dengan C. Yang strip itu diganti dengan C.
Oke, lanjut Ima yang jadi di setiap ada data yang dibuat yang strip itu disesuaikan dengan yang di bagian atasnya. Oke, kemudian yang itu diganti dengan A. Mungkin bisa dicari lagi Mah di bagian kiri bawah itu bisa ditekan kanan untuk mencari yang tadi lagi yang sequence yang masih ada belum rapi ya yang strip. Nah, coba lagi agar lebih cepat di Ctrl F lagi Mah untuk nyari sequence daripada dicari manual. Coba apa ya, tekan Ctrl F yang find sequence tadi. Kemudian tekan find next. Oke, coba lagi Mah. Ctrl F lagi. Kalau memang tidak ada berarti sudah tidak ada lagi berarti yang stripnya. Oh, itu ada ya Mah di bagian kanan. Itu ada strip diganti dengan sesuai yang bawahnya. Oke, baik. Jadi setelah semuanya distabilkan, jadi kita tujuan dari tadi menemukan hal sequence yang di bagian tadi itu untuk menemukan jikalau masih ada yang strip itu. Karena jikalau ada yang strip itu dari grafiknya tidak akan bagus untuk sequence-nya. Baik, jikalau sudah dicek semuanya sudah dirapikan untuk sequence-nya, jadi jikalau misalkan dari grafiknya ini puncaknya tidak bagus, itu berarti dari sequence itu sudah bagus itu. Jadi tidak ada yang grafiknya itu tidak ada yang berdempet satu sama lain. Itu berarti menunjukkan bahwasanya datanya sudah bisa dibilang baik ya, bagus. Oke, untuk langkah selanjutnya itu kita tekan di bagian konfig. Kemudian kita save di bagian bawah, save consensus. Lalu single file. Kemudian untuk tipe penyimpanannya bisa diganti menjadi hash. Kita simpan dalam bentuk hash. Kemudian untuk file nama kita berikan nama data 1. Lalu di save. Oke, baik. Itu untuk yang waktu saya sudah selesai sampai di situ. Untuk bagian dari DNA astarnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu terkait bioedit. Nah, untuk yang bioedit ini akan disampaikan dan dijelaskan oleh saudari Diva dan Ima. Dan untuk yang pertama itu akan dijelaskan oleh saudari Diva kepada Diva, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Bit. Selanjutnya itu kita akan memakai software bioedit yang mana kita akan men-sequence DNA, yang mana sequencing itu berfungsi untuk
mengetahui urutan basa nukleotida. Nah, aplikasi yang kita gunakan itu bioedit. Nah, itu fungsinya untuk mengolah file DNA yang telah kita dapatkan gitu. Nah, untuk langkah pertama itu kita harus mengambil data terlebih dahulu, yang mana itu data 1, itu A01_1_1. Kita buka dulu datanya. Baiklah, di sini kita dapat melihat itu data 1 seperti grafik, yang mana grafik itu merupakan hasil sequencing yang berbentuk elektroforegram. Nah, di sini grafiknya memiliki 4 warna, yang mana warna ini mewakili satu basa nukleotida. Nah, untuk yang berwarna biru itu merupakan basa sitosin, yang mana dilambangkan dengan C. Untuk warna merah itu timin, dilambangkan dengan T. Untuk warna hitam itu guanin, dilambangkan dengan G, dan untuk warna hijau itu adenin, dilambangkan dengan A. Nah, kita dapat melihat pada urutan basa hingga basa 15 atau 18 itu memiliki peak atau puncak yang masih berantakan atau tidak terpisah. Itu menandakan urutan basanya belum baik. Sedangkan untuk urutan basa yang 20 hingga selanjutnya itu kita dapat melihat urutan basanya sudah baik dikarenakan peak atau puncaknya sudah terpisah. Nah, untuk mencek apakah data ini akan bisa diolah, kita dapat melihat bisa digeserin mah ke ujungnya. Kita akan melihat apakah ada lambang N, yang mana N itu merupakan apabila mesin ragu atau tidak bisa menentukan apakah basa nukleotidanya itu antara sitosin, guanin, adenin, atau timin. Nah, maka mesin itu akan membuat dengan simbol N. Dan jikalau ada, kita dapat menghapus, dikarenakan nanti jika tidak dihapus, dia tidak dapat diolah ke sequencing selanjutnya gitu. Kita hapus dulu yang data N. Nah, untuk data N ini kita menghapusnya pada bagian ujungnya saja. Dikarenakan jikalau di pertengahan itu ada lambang N, itu tidak dihapus dikarenakan nanti akan berpengaruh untuk hasil sequencing gitu. Jadi yang dihapus itu pada bagian ujung. Di blok dulu lalu dihapus. Nggak bisa di-delete, guys. Baiklah, selanjutnya untuk data ini akan dilanjutkan oleh saudari Rima kepada Rima. Baik, selanjutnya untuk mencek second yang telah kita dapatkan tadi, kita pilih edit. Selanjutnya copy FASTA, formatted. Setelah tercopy, kita lanjut ke web NCBI BLAST. Selanjutnya, untuk mencek tadi, kita pilih nucleated blast. Kita pastikan format sequence tadi. Di sini terdapat N pada ujung-ujung dari data nukleotida kita tadi. Kita bisa menghapusnya untuk mengurangi keraguan dalam mencek
dari data nukleotida tadi, kita delete. Selanjutnya, kita scroll ke bawah. Pada parameter, untuk maksimal targetnya, kita pilih 100 base pair. Selanjutnya, kita blast. Nah, di sini dapat kita lihat di query cover bahwa kemiripan data nukleotida atau DNA yang telah kita analisis tadi menggunakan machine sequence, yaitu kemiripannya 95% dengan spesies Vegetaria cancrifera. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik. Dengan berakhirnya penyampaian dari saudari Rima tadi, seperti sudah berakhir untuk penyampaian dari kedua pokok bahasan yaitu terkait DNA Star dan juga bioedit. Oke, jikalau ada kesalahan dari penyampaian kami tadi, kami mohon maaf, dan jikalau ada yang ingin dikomentari, mungkin bisa dikomentari di kolom komentar, karena akan di-upload juga ke YouTube. Mungkin sekian dari kelompok kami, mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.